Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Surya Kusuma dan kita lanjut lagi di Helmet Talk. Nah, oke, di pagi ini ya, gue kalau nganten selalu pagi, kalau malam terlalu gelap soalnya ya. Mungkin teman-teman ya yang udah follow di IG, oke pasti udah pernah lihat nih si wujud helm ini ya di story. Oke, jadi buat teman-teman yang belum follow Instagram, TikTok, dan subscribe channel ini, jangan lupa klik subscribe dan juga follow IG dan TikToknya di bawah ya. Linknya ada di caption. Oke, kali ini kita bakal lanjut ya sesuai yang gue bilang kemarin di video AGV K6S. Kita lanjut ke seri K yang terakhir yaitu K1S. Oke, kita lihat helmnya ya. Seperti apa? Nah, oke, kemarin udah beberapa temen gue yang bilang emang boleh ya AGV selucu ini gitu ya. Emang asli ini lucu gitu. Dari warnanya tuh kayak es krim gitu ya. Saya pengen gue jilat nih gitu ya. Nah, AGV K1S ini apa perbedaannya? Nah, mungkin ya gue juga sebenarnya kan udah sempet bahas ya di video yang virtual dulu. Dan sebenarnya perbedaan utama itu ada di homologasi ya. Ini udah ICE 2206 dan juga spoiler. Kita lihat overall. Secara overall untuk shellnya ini bahannya masih ya sama kayak K3 ya. Dia di high resistance thermoplastic. Si high resistance thermoplastic ini di atas ABS ya. Gitu. Mungkin kalau di KYT itu ADT ya atau Advanced Thermoplastic gitu ya. Dan nanti biasanya di setiap brand dia punya istilahnya sendiri. Jadi kalau bahan masih 11-12, signifikan ya. Terus kalau secara bentuk juga sebenarnya shape-nya itu nggak begitu signifikan. Masih sama aja ya sama si K1 yang lama. Cuman emang yang membedakan terbesar itu adalah si spoilernya. Bisa kelihatan di sini dia jauh lebih tajam. Dan belakangnya pun ya, itu si lubangnya tuh gede banget ya. Jadi emang kalau secara look itu dia lebih agresif. Dan kalau ngelihat lekukannya secara aerodinamis gitu. Kalau yang sebelumnya dia ini ke bawah aja gitu. Nah, kayak gitu. Si angin tuh ngalir ke atas terus pas di belakang dia langsung ke bawah. Kalau ini dia ada kayak semacam apa ini ya? Ada lekukan di sini. Oke, dan dia bentuknya dia lebih ke gitu ya. Agak melengkung. Jadi ketika angin kena helm ini ke atas terus ke belakang, nah dia tuh shape-nya arah anginnya begitu. Gue masih belajar tentang peraerodinamikaan gitu ya. Dan ya gue sendiri nggak punya wind tunnel gitu ya. Butuh ratusan juta untuk bikin wind tunnel. Oke, jadi secara teori sih ya ini mempertegas performa si aerodinamisnya gitu. Nah, untuk di depannya kita lihat ke depannya dulu. Oke, di sini nggak ada perbedaan yang signifikan sebenarnya. Sama dari segi bentuk fan, metode fan-nya. Nah, kayak ini kalau misalkan K3 sama K6 itu kan udah di luar, kalau ini masih di dalam. Nih. Tuh. Jadi buka tutupnya masih di dalam ya. Terus untuk fan ke atas itu masih sama aja. Sama kayak K1S yang K1 yang lama gitu. Jadi sebenarnya kalau secara overall sih nggak beda jauh ya gitu. Nah paling ya salah satu yang beda adalah ini motif baru ya yang punya Celesti Vietti gitu ya. Dia tuh pembalap Moto2 ya di Fantic Racing. Dan seperti biasa ini helm size-nya L ya. Size-nya L dan ini udah SNI. Oke, jadi ada beberapa poin yang sama kayak K6S kemarin yang SNI juga ya. Oke, buat yang belum nonton video K6S-nya boleh klik link yang di pojok atas itu tuh. Alright, nah sekarang kita lihat ke bagian, oh ya sebelum ke bagian visornya, jujur ya kalau gue ngebandingin nih untuk kualitas catnya, finishingnya ini jauh lebih rapih sih. Kayak dibanding K6S yang kemarin ya. Oke, jadi yang kemarin ada di sini ada kayak cat yang ngacai di bawah pernisnya gitu ya. Kalau ini sih enggak, ini really nice ya. Motifnya cakep, unik ya, dan finishingnya bagus. So, nice one. Nah, sekarang kita lihat ke visornya. Nah, ini salah satu perbedaan yang harus teman-teman perhatiin ketika mau ngambil si K1S ini. Kenapa? Karena si K1 itu yang lama itu kan dia lah visornya sama, kodenya sama K3SV, yaitu GT2. Gue juga sempat kaget ketika ngelihat kodenya untuk yang ini ya. Oke, dia tuh kodenya ada di GT4 strip 2. Jadi bukan GT2 aja,
setelah GT-nya ada angka 42. Nah, terus gua telah lagi apa bedanya. Ternyata perbedaan utamanya ya, itu dia ada lekukan di sini yang buat si pin locknya. Kalau yang sebelumnya dia polos saja, sekarang dia udah ada lekukan yang di sininya. Jadi lebih ada aksen, ya lebih ada aksen aja sih gitu. Walaupun secara overall dia masih sama. Dan dia posisi ininya udah di ujung. Karena si K1S ini udah support pin lock ya 120 yang Max Vision. Kalau Max Vision itu yang dia bener-bener nutupin semua. Gitu ya. Gitu, makanya dia paling di ujung banget ininya. Terus berapa step si visornya? Oh ya, ini apakah flat? Dia sepertinya belum flat ya. Kalau kita lihat sini dia masih cembung. Gitu ya. Jadi gue kadang suka agak bingung nih kalau yang cembung gimana, yang flat gimana, tapi ini kelihatan masih agak cembung ya. Jadi dia masih cembung, belum flat. Nah, jadi misalkan mau yang flat, kamu yang aftermarket by the way ya, itu bisa pakai yang masih tetap bisa pakai yang seri sebelumnya, walaupun ini udah GT42. Gue kemarin sempat pakai juga dan masih masuk kok, aman. Nah, sekarang si visornya itu ada berapa step? Ini kayaknya masih sama ya. Oke, ini nutup. Oke, terus 1 ya. Terus ini 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini 5. Dia nggak sebanyak K6S ya. Kalau K6S dia itu ada 6. Dan sama kayak K3SV, dia ada si micro opening. Ini penahan visornya, jadi pas misalkan kita tutup, dia nggak akan nutup full. Ada micro opening di bawah sini. Dah, gitu aja. Kalau bagian dalamnya, kita lihat masih sama. Nggak ada perbedaan yang signifikan ya. Bahannya exactly the same, yang pasti udah glasses fit. Oke, terus udah bisa intercom juga. Pasti sekarang helm rata-rata udah bisa intercom ya, kecuali biasanya, kecuali yang buat race gitu. Pista gua harus cek dulu ya, nanti insya Allah bisa coba review pista yang apa tuh yang karbon tuh, yang Futuro ya. Bukan helm baru sih, tapi ya nanti kita coba cek. Nah, jadi rata-rata pasti udah bisa intercom. Nah, itu overall ya, jadi nggak ada perbedaan yang signifikan kecuali di spoiler, di motif, yang pasti motifnya banyak yang baru, sama di visornya dia udah yang paling udah diupdate, jadi GT4 tuh, bukan GT2 aja. Walaupun pakai visor yang GT2 masih tetap bisa ya, karena perbedaannya cuma ada dilekukan yang di sini aja. Selanjutnya kita lihat ke bagian dalamnya. Oke, sekarang kita bongkar ya. Nah, di sini kelihatan kita ada neck roll-nya yang masih 11-12 sebenarnya secara ini ya, secara shape sama. Sini ada aksen merahnya. Nah, tapi dibandingin sama yang sebelumnya ini jauh lebih tebal nih si busa neck roll-nya ini ya. Termasuk si busa pipinya sih. Nah, jadi ini ada progress, ada development lah, bagus ya si K1S ini. Kita juga ada chin curtain ya, yang nggak akan gue copot karena mager banget nyopotnya. Masangnya juga susah soalnya. Ini one piece, jadi kita harus buka semuanya. Jadi kita tinggal tarik. Ngeri ya. Oh ya, hal yang menarik ya, ini nggak ada EQRS ya. Jadi sebenarnya ada salah satu ya minusnya lah, kalau misalkan dalam pas emergency itu dia agak susah nyabutnya. Jadi harus ke dalam. Kenapa ya nggak ditambahin? Padahal ini bisa dibilang helm paling baru di seri ini. Oke, ini si neck roll sama cheek padnya ya, dia nyatu. Nah, kita langsung nih ke bagian dalamnya. Ini udah ada ring yang pasti. Nah, tapi yang menariknya di yang baru ini, biasanya kan kalau K1 yang lama itu dia di sini ininya si buttonnya ini, si kancingnya ini dia logo AGV, tapi sih sekarang dia cuman bulat aja. Kalau yang di K1 yang bulat itu biasanya KW ya. Nah, semoga K1S ini nggak ada KW-nya. Tapi biasanya sih ada. Nah, kita buka si crown pad-nya. Tuh, ada prepet dan dirasa dulu. Alright, terlihat biasa saja. Tapi ini tebal, emang tebal ya. Jadi busa ini karena Asian Fit juga, ini pada tebal banget. Oke, itu crown padnya, ada aksen merahnya juga, dan di sini ada AGV Extreme Standard Helmets. Nah, ini emang nama istilah standarnya si AGV ya. Dan ini kita lihat, jadi kalau secara kualitas IPS itu pasti bagus ya. Cuman entah kenapa di sini kelihatan ada kayak dicat sih.
Ini ada putih-putih, tapi ya sisanya sih enggak ya, emang warna hitam gitu. Tapi kelihatan sebenarnya, misalkan kita bandingin sama yang kayak 6S saja gitu ya. Itu jenis IPS, bahan IPS-nya pasti jauh lebih bagus sih kayak 6S gitu. Tapi ini kelihatan di bawah, di dalamnya ini ada channelingnya, ada lubang dari ventilasi, dan dia channelingnya ke sini dan dia ke belakang. Dan ada juga yang keluar nih di sini ke belakangnya, dia ada kayak 4 titik lubang di situ. Ini udah ada buat intercom, dan seperti biasa kita cek di sini. Nah, ini sama persis ya, karena di SNI tulisan made in China-nya juga dicoret ya, begitu juga dengan tulisan yang ada di dalamnya. Kelihatan kan nih? Kalau ini. Nah, di sini. Sini ada tulisan made in China juga, tapi dia juga dicoret. Nah, itu udah kita bahas ya di case success. Jadi sebenarnya sih ya mungkin untuk kedepannya buat ATPM AGV di Indonesia ini atau pemegang ya distributor utamanya ya sebenarnya nggak usah dicoret, nggak apa-apa sih gitu. There's nothing wrong with made in China gitu. Apalagi udah sih itu aja ya. Jadi untuk kualitas busanya juga ini bagus, tebel ya, gue suka sih tebel. Tapi nanti sering berjalannya waktu pasti mulai menipis gitu ya. Solusinya misalkan udah mulai menipis ya dia ya sebenarnya bisa ganti baru lagi sih, lumayan sih tapi harganya. Nah, terus kita ngeliat ya di sini IPS-nya ada yang di kepala sampai belakang, terus di samping juga ada IPS, dan kalau diperhatikan di depannya juga, nah di depannya ini, oke, kita lihat di situ, itu dia plastik, tapi nah di balik sini itu ada IPS-nya gitu. Nah, jadi emang udah sesuai standar, dan untuk safety berarti kalau misalkan jatuhnya di depan, walaupun kalau jatuh sebenarnya lebih banyak samping, dan kalau masalah kekuatan sih udah jelas ya. Ini udah gue squat tenaga juga. Tidak ada melempem. Oke, itu bagian dalamnya. Jadi sebenarnya bagian dalamnya sip ya. IPS-nya bagus, busanya nice, dan udah itu aja sih. Oke, sekarang kita coba fittingnya ya. Jujur pas gue sempat pakai K1 yang lama itu, fittingnya ya seperti biasa, AGV itu pasti semi oval sampai ke oval gitu ya, rata-rata ke oval, apalagi yang Euro. Jadi gue sempet nggak sreg gitu ya sama K1, K3 SP itu, karena yaitu suka pusing di di jidat gitu ya, sama di atas ini dua, karena ya nggak cocok, karena kepala gue itu round. Kan kita coba untuk yang ini. Gue sih kemarin selama test drive itu surprisingly ya, helm ini fittingnya jauh lebih enak dibandingkan yang K1 yang lama. Oke, sebentar kita coba. Ini gue nggak pakai balak ya. Nah, jadi ketika masuk itu, ini emang di belakang tuh masih ada space. Karena balik lagi, kepala gue itu cenderung bulat ya, round. Kayak tapi dia mulutnya lebih enak gitu. Jadi gue udah pakai ini hampir seminggu lebih. Dan di sini tuh nggak ada kerasa pusing gitu. Gue pakai lama pun ya at least 1 jam, kurang lebih 1 jam itu nggak ada rasa pusing, nggak ada ken banget di sini gitu, nggak bikin pusing lah. Nah, jadi untuk fitting ini jujur enak, dengan catatan ya pasti nanti ada yang ngomen, bang itu kontrol bang pipinya gitu ya, pipi gue emang agak cabi gitu ya, jadi kalau pakai yang helm yang model race fit gitu ya, atau snug fit gini ya pasti pipi gue kayak gini. Makanya kalau pakai helm ini gue cenderung pakai iridium atau enggak pakai balaklava biar nggak kelihatan kayak gini ya. Nah, look at that bro. Tapi untuk fitting sip, oke, gue suka gitu. Walaupun itu ternyata masih agak tebal ya sininya. Dan seperti biasa, seperti K6 juga, ini si nose guard itu di bawah hidung ya. Hidung gue tuh di atas ini. Nah, ini gue nggak ngerti juga. Nanti gue coba perhatiin deh kalau orang Eropa pakai AGV gimana sih gitu. Mereka di MotoGP kelihatan kan. Dan kayaknya sih emang si nose guard ini nggak didesain untuk nutupin hidung gitu. Nah, jadi untuk fitting ini jujur enak gitu ya. Dibanding yang K1 yang sebelumnya. Oke, ini yang Asian Fit pasti lebih sempit. Kalau misalkan yang Europe itu pasti dia jauh lebih leluasa. Karena dia jauh lebih oval juga. Untuk fitting si helmnya. Oke, jadi sebenarnya bisa dibilang ya gue suka sih helm ini gitu. Kalau mau dipakai harian pun nggak masalah gitu ya. Dan kayaknya tadi ada satu hal yang gue lupa bilang juga gitu ya. Menariknya ini helm lebih murah dari K3 yang baru. Ini gue dapat di 3,2 juta gitu ya. Sebenarnya untuk retail ya itu
recommendednya adalah di 3.450.000. Oke, tapi gue dapet ini 3,2 juta lah. Ya, jadi harga retailnya pun itu 3.450.000 itu udah harga yang motif gitu. Kalau yang polos dia jauh lebih murah lagi. Gitu. Nah, mungkin salah satu faktornya adalah apa? Satu, ini desainnya masih kurang lebih sama. Kalau K3 itu kan bener-bener brand new ya. Oke dari bentuk, oke dari fasilitas yang ada gitu ya. Nah, jadi makanya K3 yang baru itu jauh lebih mahal. Oke, jadi verdiknya untuk AGV K1S ini ya karena dia pada dasarnya mirip sama K1. Oke, jadi buat teman-teman ya gitu ya yang suka kayak sama modelnya yang racing gitu. Ini kan bahasa desainnya dia ke pista banget arahnya gitu. Jadi ini pilihan yang baik sih gitu. Terutama sebenarnya untuk gue tadi agak lupa juga si ventilasinya gitu. Ventilasi ini kerasa ya. Oke, jadi si airflow-nya benar-benar kerasa, terutama yang dari mulut ini dia gacor abis asli. Cuman karena dia ada lubang di belakangnya itu, jadi ya dia nggak maksimal ke si bagian visornya. Jadi direkomendasiin untuk untuk beli dan pasang si pin lock ya. Jadi untuk comfort juga untuk fittingnya ini jauh lebih baik. Jadi gua approve. Ini cocok lah buat orang Indonesia ya. Oke, walaupun masih ada sedikit space di belakang, oke, tapi nggak masalah. Ini udah cukup meluk untuk di bagian sebelah sini dan bagian jidat. Nah, jadi sekian untuk si AGV K1S ini. Jadi gimana menurut teman-teman? Boleh tulis di komentar ya impresinya. Oke, atau misalkan teman-teman yang pernah pakai K1, oke, atau teman-teman yang tertarik buat ngangkut si K1S ini, oke, boleh tanya-tanya di bawah, nanti insya Allah bakal gue jawab secepatnya ya. Oke, misalkan agak lama, mohon pengertiannya, soalnya ya gue selain review helm, ada kerjaan lain. Oke, hitunglah ini sebagai hobi dulu gitu ya, siapa tahu nanti dapat hadiah-hadiah ya. Oke, terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Oke, untuk episode selanjutnya, nah kita ada kedatangan 2 helm baru. Oke, tapi gue bakal fokus ke salah satunya dulu. Dan untuk konten selanjutnya juga nanti gue bakal bahas lagi di helm di range di bawah 500.000 ya. Dan juga gue bakal mulai bahas helm half face ya. Oke, nanti yang dimulai dengan si NJS Kairos GT. Oke, terima kasih. Oke, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan klik komen, share ke teman-teman kalian dan komentar di bawah juga. Oke, diskusinya di komentar aja. Oke, kalau mau misalkan kontak gue langsung, bisa langsung kontak di IG ya. Alright, so, see you on the next episode and ciao.